warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berbangsa dan bernegara. Saya Wahyu Sanjaya, mahasiswa PTIK Jakarta, sebagai host yang akan membawakan acara yang bertema cara berbahasa dan berkomunikasi, membangun dan memotivasi diri. Berbicara tentang anak muda, maka kita bukan lagi berbicara tentang umur. Berbicara tentang muda, kita berbicara tentang pilihan sikap. Ingin menjadi seorang yang pesimis atau optimis. The youth of today are the leaders of tomorrow. Bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Stop anak muda bukan zamannya lagi nonton atau menjadi pemandu sorak. Anak muda sudah waktunya menjadi bagian. Yang jelas kita akan tua setua keputusasaan kita akan muda semuda harapan kita. Selama harapan, keyakinan, dan optimisme itu masih ada di dalam dada, maka kita semua akan selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda yang mengecut, hidup cuma satu kali, mari hidup yang berarti. Akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi satu yang pasti, harapan, keyakinan, dan cita-cita harus terus diperjuangkan. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Rozurifa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shadaqallahul azim. Baik kawan-kawan, lanjut ke acara inti, yaitu acara yang ditunggu-tunggu, kupas tuntas cara berkomunikasi dan bahasa, membangun dan motivasi diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Fauzan Zulkhair. Itu di sini saya ingin mewawancarai narasumber saya, yaitu yang bernama Ibu Elis. Langsung aja Ibu ya, pertanyaan yang pertama. Bagaimana Ibu cara menumbuhkan motivasi di dalam diri kita ini? Gimana pandangan? Cara menumbuhkan motivasi dalam diri. Motivasi itu sudah ada dalam diri kita ya. Cuma memang seperti harta karun, kalau nggak dicari dia nggak akan ketemu. Ya, ketemunya dengan bagaimana motivasi, dengan kesadaran. Jadi kesadaran dengan apa kita bangun lagi, dengan pengendalian diri. Jadi motivasi juga ujungnya adalah dengan kesadaran melalui pengendalian diri kita ya. Semuanya itu sudah ada dalam diri kita sendiri. Itu yang dinamakan dengan intrapersonal.
Kalau kita mampu membangun motivasi diri, berarti kemampuan intrapersonal kita juga teroptimalisasi. Itu kan adalah satu anugerah dari Allah ya, kemampuan intrapersonal itu ya. Jadi motivasi itu emas gitu loh. Kalau kita asah ya, kita olah, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga ya. Emas tuh bagaimana sifatnya gitu. Emas kalau sudah terasah, sudah menjadi bentuk, bermanfaat nggak? Bermanfaat kan? Kalau sudah menjadi bentuk, menjadi satu yang bisa membuat kita menjadi berlian buat kita nggak? Iya kan? Oke, langsung aja pertanyaan yang kedua. Itu bagaimana cara untuk menjadi kita sukses itu dengan cara pandangan Islam? Oke, Islam juga itu diatur, mengatur motivasi ya. Karena motivasi itu adalah satu bentuk anugerah ya, anugerah dalam diri kita ya. Yang ibu bilang tadi lah, kalau dalam ilmu komunikasi atau psikologi itu intrapersonal ya. Tapi ada dalam nafsu kita ya, ada dalam jiwa kita. Nah, itu nafsu itu menyangkut dengan itu. Kalau nafsunya baik, motivasinya juga baik. Nafsunya adalah untuk mendekat kepada Allah ya, kita diarahkan hidup kita juga akan ke sana. Jadi mengubah hidup kita itu harus, karena apa? Allah tidak semerta-merta memberikan rezeki yang turun dari langit pada pangkuan kita kan ya, tapi kita yang harus memiliki, kita yang harus mengusahakan ya. Jadi tidak ada satu motivasi yang hanya diminta, tapi motivasi itu bisa berubah tadi menjadi emas itu pada saat kita tadi sudah ada usahanya, yaitu kita olah ya, kemudian kita bentuk, kita mau jadi apa. Nah itu perubahan itulah yang namanya adalah mengubah kita menuju ke sesuatu yang lebih baik, itu dari pola mengubah itu ya, gitu. Jadi tidak ada seorang yang bisa berubah tanpa dirinya mau dan tidak kuat untuk memotivasi diri untuk berubah. Itu kan dalam surat Al-Isra 11 ya, innalaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Nah itu jadi Allah tidak akan mengubah suatu kaum kalau kaumnya itu tidak mau mengubahnya. Jadi motivasi itu adalah harus diletakkan sebagai kunci kita mengubah diri. Mulainya dari karena perubahan tidak ada yang datang ujuk-ujuk ya. Tapi mulai dari tadi harta karun kita motivasi, kita olah menjadi satu emas buat diri kita dan buat kemaslahatan buat orang lain. Ya, gitu. Baik, apa ada motivasi dari Ibu untuk saya dan pemuda-pemuda Indonesia yang sekarang saat ini yang sedang dilanda pandemi Covid kan sangat terpengaruh dalam masa belajar itu, Bu. Oke, sudah. Covid itu kan melanda semua orang, bukan kita saja ya. Jangan dianggap itu adalah suatu derita pribadi, tapi itu adalah derita global ya. Cara menyikapinya juga kita harus berpikir global juga kan. Dan kalau kita berpikir global, nah pikiran global, tangan juga harus bergerak ke arah global. Itu apa yang paling dekat dengan kita ya. Kalau kalian misalnya bisa menggunakan internet ya, melakukan komunikasi digital, itu yang harus kalian ubah ya. Kalian harus punya motivasi diri mengubah orang lain melalui kemampuan kita dengan komunikasi digital. Kamu bisa berdakwah di situ, bisa musik di situ, bisa punya kreasi, punya kuliner, mau apa, ubah dengan itu. Jangan berhenti di satu titik karena Covid. Karena Covid hanya sebuah ujian yang kita harus muncul dengan suatu yang lain gitu, dari sesuai dengan Covid ujiannya gitu loh. Ya, kalau kita nggak boleh keluar rumah, ujiannya adalah ya berarti kreasi kita adalah 100% di rumah. Apa yang bisa membuat kita, apa yang bisa membuat emas di rumah itu gitu. Itu ya. Jadi jangan karena Covid kemudian kita menjadi besi yang berkarat ya. Jadilah emas di dalam sebuah ujian. Semakin ujian semakin terasa. Baik, terima kasih kepada Ibu Elis yang telah memberikan ucapannya atau semangat motivasinya. Semoga kita semua bagi pendengarnya bermanfaat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.